Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pembangunan wilayah berdasarkan paradigma kepolisian. Karena di sini saya mengambil studi kasus tentang analisis kawasan ekonomi khusus (SEIMAKE) terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Simalungun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nasyulian Harefa, NIM 120220211 dari kelas D Perencanaan Wilayah PWK 2 Institut Teknologi Sumatera. Di sini terdapat 7 outline pembahasan di video ini, yaitu ada teori keinisian hingga studi kasus. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang teori keinisian, di mana teori keinisian ini diumpamakan sebagai tabungan, di mana tabungan ini tidak ditentukan oleh tingkat bunga, tetapi ditentukan oleh tingkat pendapatan dari nasabah atau masyarakat, di mana semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga tabungannya. Juga diungkapkan dalam teori ini bahwa tingkat bunga ini tidak ditentukan oleh tabungan dan permintaan serta penawaran dari tersebut. Selanjutnya terdapat sejarah dari teori keinisian ini sendiri. Saya sengaja mengelompokkannya begini agar lebih simpel. Di bagian pertama disebutkan bahwa teori keinisian ini ternyata diadopsi dari teori ekonomi keinisian yang awalnya atau pada mulanya dikembangkan oleh John Maynard Keynes, yang fokus pada sebuah pendekatan permintaan ekonomi serta peran pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan permintaan. Selanjutnya, disebut bahwa teori Keynesian ini telah berkembang sesudah dan selama masa Great Depression yang terjadi di tahun 1936 yang dapat dilihat dalam General Theory of Employment, Interest, and Money. Selain itu juga disebutkan bahwa teori ini memang perang yang kedua, juga ekspansi ekonomi pasca perang di tahun 1945 hingga 1973. Setelahnya, karena beberapa pengaruh sehabis stagflasi yang bumi, teori ini jadi hilang sementara dan yang kemudian pada tahun 2000 akan muncul kembali tahun 2002 hingga depan karena adanya krisis global yang selanjutnya hingga sekarang dikenal sebagai ekonomi Keynesian. Di sini juga terdapat istilah-istilah dalam Keynesian ini sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah intervensi pemerintah, di mana intervensi pemerintah ini dikaitkan dengan kebijakan dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri untuk memberikan pengaruh atau mengatur ke sekelompok orang maupun yang berkaitan dengan persoalan sosial ekonomi, terutama dalam menjaga keseimbangan konsep pasar serta menciptakan kesejahteraan umum. Selanjutnya terdapat sosial demokrasi. Nah, sosial demokrasi ini menempatkan masyarakat untuk memiliki kesetaraan dan keamanan dalam perkembangan wilayah secara bertahap, secara kondusif, dan secara demokrasi. Selanjutnya terdapat istilah Keynesian berkaitan dengan kohesi dan solidaritas teritorial nasional, berkaitan dengan strategi dan meningkatkan ekonomi suatu wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesenjangan wilayah. Selanjutnya, empat pokok pemerintahan dari teori Keynesian. Yang pertama ada teori basis ekspor, di mana dalam teori ini sektor permintaan akan disoroti dan berkaitan dengan permintaan wilayah lain di luar batas ekonomi tersebut. Selanjutnya terdapat yang kedua yaitu teori sirkular dan kausal kumulatif, di mana teori ini berkaitan dengan kekayaan ekonomi suatu wilayah yang cenderung teragregasi dalam suatu titik, di mana wilayah yang sudah sejahtera akan terakumulasi dalam satu titik, sedangkan wilayah yang miskin akan semakin tertinggal dan terjebak dalam kemiskinan tersebut, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kesenjangan wilayah di wilayah tersebut. Selanjutnya terdapat teori pertumbuhan, di mana pada teori ini dikaitkan dengan industri-industri, di mana terdapat industri penggerak untuk mendapatkan perubahan wilayah melalui antar industri ini tadi, baik industri yang ke belakang maupun industri yang ke depan, yang di
lakukan melalui rantai pasokan dan industri lokal. Selanjutnya, terdapat teori infinite yang secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kecepatan perkembangan kawasan perkotaan ini lebih ditentukan oleh kondisi desa sekitarnya. Artinya teori integran ini berkaitan dengan pedesaan dan juga perkotaan di daerah. Kan? Mana pola pembangunan perdesaan ini juga ditentukan oleh arah perkotaan. Jadi di sini akan ada saling antara desa dan selanjutnya terdapat penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian ini sendiri, di mana menurut teori Keynesian pasar bebas menjadi salah satu penyebab kesenjangan wilayah karena mampu menyebabkan deregulasi dan untuk penyebab kedua terdapat kelemahan struktural yaitu menyebabkan guncangan pertumbuhan ekonomi untuk wilayah tersebut secara global. Selanjutnya ada penyebab investasi rendah, kemudian pembahasan atau kayak istilah uh, semakin miskin dan semakin yang kaya kaya semakin dan dari pemerintah sendiri itu karena kurangnya dukungan baik berupa material dan selanjutnya terdapat pendekatan dalam teori Keynesian bangun wilayah terdapat dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kebijakan wilayah tertinggal yang terdiri dari kebijakan proaktif dan wilayah dan investasi publik pada infrastruktur. Kemudian pendekatan yang kedua adalah kebijakan wilayah dapat dilihat di slide bahwa pendekatan ini berkaitan dengan perencanaan spasial, pengendalian dan rasionalisasi industri, pembangunan kawasan industri, automatic assistance, serta desentralisasi kewenangan. Selanjutnya terdapat studi kasus, mana studi kasus ini berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus di daerah Simangkei yang di mana terletak lokasi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Pulau Sumatera. Di sini terdapat lokasi dan master plan-nya. Kemudian di sini ada beberapa pesan, yaitu bahwasanya kawasan ekonomi khusus ini berpotensi menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pengembangan sosial ekonomi masyarakat, yang kemudian diharapkan kawasan ini dapat menjadi sektor perbaikan kehidupan masyarakat, khususnya di Kecamatan Besar, Malegas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Juga diharapkan dengan adanya KAK ini, maka uh, peningkatan pendapatan masyarakat dapat terjadi. Selanjutnya terdapat saran untuk pemerintah. Pemerintah harus lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Simalungun karena peran infrastruktur ini memberikan pengaruh dalam mewujudkan kesuksesan atau kemajuan kawasan ekonomi khusus ini. Karena dibutuhkan sarana, prasarana, serta aksesibilitas untuk mengakses kawasan ekonomi khusus ini. Hal ini sama halnya dengan teori Keynesian, karena istilah teori Keynesian yang pertama yaitu si pemerintah. Mungkin sekian penyampaian materi saya, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.